dari Oppo ya. Selamat malam dok, baru gabung Riri udah 3 hari gak minum enzim karena habis stok. Udah order nunggu dari mata hati, hari ini baru kelihatan errornya. Kemarin diajak camping udah mulai cuek perintah saya, hari ini untuk pulang tantum dan oke. Jadi ternyata memang enzim itu berpengaruh ya. Ini habis, udah ada stoknya error. Duh, mudah-mudahan cepat datang tuh enzim itu. Oke. Oke, ini Bu Dana masih ngasih informasi. Oke, Theo masih ngabisin Nutracare. Oke. Kalau Bu Eva sempat kelupaan, ini keterlaluan ini. Sudah suruh set alarmnya, kelupaan ini piye ini. Kalau Bu Eva aku berani ngomel, karena apa? Merasa sudah kenal dekat. So akrab saya. Ya, ini baik banget ya, suka menerjemahkan slide saya kalau saya kesulitan ya. Terima kasih banyak ya Bu Eva ya. Ya, dan siap sama Mama Bu Irma ya. Pak Cacing, Bu Menyusui, Bu Hamil jangan ya. Ya, ini untuk Bu Irma yang lain ya. Yang anaknya namanya Adolf ya. Bentar, aku ada tangling-tangling nih, ada yang masuk WA-nya ini ya. Nama anak saya Adolf 20 tahun. Keluarnya sampai saat ini belum omong dan memang alergi. Bagaimana dok? Ya kerjakan aja Bu, ya sambil kita berdoa. Kan rencana Tuhan beda. Jadi kita nggak berani ngomong pasti progres, enggak lah. Nggak usah janji macam-macam lah. Kerjakan aja. Ya. Kalau memang waktunya tiba ya beres. Kenyataannya di anak-anak kita banyak yang juga usianya udah dewasa. Paling besar usia 36 tahun ya. Ya tetap kita coba kita lakukan terapi. Ya. Jadi kita nggak mau janji, nggak mau apa. Ya kalau you mau kerjakan kerjakan. Kalau masih nanya-nanya progres nggak ada jaminan Bu. Ya, nggak ada yang dijamin. Ya. Nggak ada jaminan. 2 tahun jamin enggak juga ya. Itu kan cuma program kerja saya. Semua nggak ada jaminan Bu ya. Oke. Nah ini ya Bu Erika ya. Selamat malam dok. Anak saya hari ini mulai suplemen. Makan free gas sesuai dosis yang dianjurkan. Nah, ini salah. Dosis dianjurkan ini salah. Ya, artinya apa? Artinya ibu tidak nonton FB Talk. Ya, anjuran itu sifatnya adalah berdasarkan usia, berdasarkan perkiraan saya. Belum tentu perkiraan saya benar. Ya, hati-hati. Jadi dosis yang benar untuk enzim itu ya yang tahu orang tua. Ya, kenapa? Ya, you yang sehari-hari lihat. Kalau dikasih 1 cukup enggak, kasih 2 cukup enggak, kasih 3 cukup enggak. Taunya dari mana dok? Nah, nomor 1 parameternya ya. Mungkin dilihat dari PAB-nya. Kalau PAB-nya sudah bentuknya bagus ya, enggak hancur ya, nggak ada sisa makanan, ya berarti dosisnya sudah pas. Kalau anaknya masih error, berarti dosisnya masih kurang ya. Kalau tingkah lakunya berubah 180 derajat, ya berarti dosisnya sudah pas gitu ya. Sudah saya ajarkan caranya. Itu tergantung porsi ya, tergantung jenis makanan. Hati-hati loh ya. Sekarang kita ngomongnya nggak sesuai anjuran saya. Saya kalau ngasih anjuran itu saya kira-kira berdasarkan usia kira-kira makannya segini. Jadi harus dicari ya, orang tua nyari. Dan suplemen yang lain yang dianjurkan. Kalau suplemen lain yang dianjurkan kemungkinan betul ya, karena biasanya pakai dosis minimalis ya. Yang paling penting itu dosisnya enzim. Yang tahu adalah orang tua. Ya. Mulai siang ini agak rewel, nangis-nangis sambil nungging-nungging, pukul kepala. Nah, kalau ada pukul kepala ini kemungkinan besar enzimnya kurang. Ya. Dari kemarin makan normal. Nah, makan normal itu makan yang kayak apa? Yang tahu cuma kamu. Siapa yang tahu makan normal? Ini kalimat salah ya. Kalau buat laporan ke dokter nggak boleh seperti ini. Ya. Normalmu sama normal saya itu beda. Ya. Banyaknya kamu, banyaknya saya itu beda. Sedikitnya kamu, sedikitnya saya itu beda. Jadi buat laporan itu yang benar. Kalau kayak gini nih datanya enggak benar. Ya makan normal. Apa tuh makan normal? Iya dok, maksudnya nggak makan beling, nggak makan batu. Ya memang bukan kuda kepang, kuda lumping. Ya kan beda tuh pengertiannya makan normal loh. Ya, ya hati-hati loh ya. Ada yang ngomong, dok makannya normal makan nasi. Loh ya memang makan nasi. Lah makan nasinya seberapa? Kalau kemarin dengan ceritanya Mama Aldi, makannya sebakul loh. Terus kalau aku ngomong lagi, bakul yang mana? Ya toh, kalau bakul di rumah aku, bakulnya kecil. Kayak bakulnya rumah makan Sunda itu kecil. Kalau di bakul di rumahnya orang tua aku, karena keluarga besar, wakulnya itu gede. Ya toh, ukuran 3 liter, 3 kilo. Ya. Tidak ada yang berbeda. Apakah bisa ya bisa ya, bisa pengaruh apa aja bisa ya, termasuk suplemen juga bisa ya. Sulit tapi ya harus dicek ya.
Nah ini Bu Tutut Ramawati. Maaf dokter, izin bertanya, anak kami kemarin malam pertama kali minum bacacing, ya, sebelum mulai suplementasi, ya. Efeknya pagi hari anak kami pampersnya penuh dan sampai tembus, padahal dari sore sampai dengan malam minumnya dikit dan perut anak kami tadinya buncit, sekarang perutnya agak kempesan kan. Ya kan bagus toh Bu, dicuci tuh. Cacingnya keluar semua tuh. Ya itu bagus lah ya. Ya enggak tahu ya sebabnya apa, jujur enggak tahu ya, tapi ya bersyukur ya. Bersyukur perutnya yang buncit jadi kurus kan bersyukur, berarti kebun binatangnya udah dikuras ya. Ya Bu Ivon, kami doakan di sini mudah-mudahan Ibu Ivon juga segera punya total water. Ya. Ibu Wayu, Bapak Wayu itu Bu Wayu. Mohon penjelasan dok, apakah kecukupan konsumsi Symbio bisa diketahui lewat analisa tensor saat terapi? Bisa. Ya. Bisa dilakukan. Cuman masalahnya kalau kita lakukan tiap kali kamu datang, kita tuh kayak kurang kerjaan, yang diurusi kan banyak ya. Biasanya kita kerjakan tuh rata-rata per 3 bulan, ya per 3 bulan, ya per bulan ya. Yang enggak terlalu sering lah. Kecuali kita curiga ya, terapisnya curiga ya kita kerjakan ya. Karena ngerjakan analisa tensor itu capek ya, karena kita pakai energi. Ya. Pakai energi. Kalau mau pakai energi pakai apa ya? Pakai tenaga dalam. Tenaga dalam, enggak lah ya, pakai chi, ya, pakai chi, ya capek. Ya, pakai kalau banyak kita capek. Bu Niswi, mau tanya dok, apa Synbio bisa dikonsumsi penderita TB paru? Bisa, ya, semua orang bisa konsumsi Synbio. Ya. Ini pertanyaan benar ya, nanyanya bisa dikonsumsi, kalau bisa mengobati enggak, mengobati TB paru enggak ya, tapi bisa dikonsumsi ya. Ya TB paru ini tolong dipastikan dulu ya, harus ketemu kumannya ya, harus BTA-nya positif. Kalau enggak ketemu kuman, saya sering ketemu ini salah diagnosa ya, orang alergi. Ya orang alergi biasa. Muhammad Riono, dok semisal dysbiosis sudah sembuh, berapa maksimal konsumsi agar tidak overdosis dan mempercepat penutupan likigat? Tidak ada dosis maksimalnya Pak, kita biasanya pakainya 8 satu hari, ya 8 kapsul, 4 pagi 4 malam, itu untuk mempercepat ya. Kalau kondisi baik-baik aja kita bisa kasihnya sampai 8. Ya boros Pak, sumpah boros ya. Tapi sudah coba kita lakukan imprint, kalau nggak diimprint nggak tahu jumlahnya jadi berapa itu ya, lebih banyak lagi. Ya. Jadi dysbiosis itu juga suatu keadaan yang sulit ya. Dalam artian sulit apa? Anak-anak kita tuh masih tetap makan ya. Nah makan tuh masih bisa tercemar cacing, ya telur cacing, ya. Jadi ya bisa muncul dari virus, ya dari macam-macam. Ya. Sulitnya dysbiosis itu paling sulitnya. Hari ini lolos, bulan depan kena, itu bisa ya. 3 bulan lolos, bulan keempat kena. Terutama kalau anak habis sakit, biasanya nggak lama lagi terus dysbiosis, ya, walaupun nggak minum antibiotik. Ya. Dan terima kasih dok penjelasannya dok. Untuk dokter water spot bisa digunakan sebagai antioksidan berapa lama dok? Kalau yang pakai batu-batuan itu kurang lebih 3 tahun. Ya. Setelah 3 tahun nanti tinggal beli batunya sendiri. Aku nggak tahu harganya berapa, tapi kemarin ada yang nanya ya di grupnya Altram ada yang nanya. Saya gabung join dong, masuk gak join tuh grupnya Altram, join saya. Ya. Kan saya belajar ya. Ya dia bilang itu batu nanti lama-lama bisa habis, ya, bisa habis karena kepake kan habis ya, karena dia dipakai ya, bisa habis. Kalau untuk memperkuat energinya dijemur, ya, gitu ceritanya ya. Terus nanti bisa habis 3 tahun itu tinggal beli batunya ya, tinggal beli dalamnya aja ya. Nggak tahu harganya berapa, mungkin ratusan ribu ya, nggak sampai jutaan tapi ratusan ribu. Ya. Bisa sebagai alternatif akses dok. Kalau pengganti ya, kalau pengertian saya ya, kalau apple to apple enggak, karena sifatnya dia itu lemah ya, sifatnya dia itu alami, sedangkan aksa itu sifatnya sangat kuat ya, sangat kuat ya. Kemudian aksa punya yang lain-lain yang dia nggak punya ya, salah satu beberapa lah ya, jangan ngomong salah satu, beberapa lah ya. Yang Dr. Water nggak punya itu omega 3 sama omega 6. Dan di hampir semua suplemen yang sejenis, mereka nggak punya omega 6. Aksa yang punya omega 6, karena mereka salah. Omega 6 dianggap sebagai inflamasi. Padahal dalam jumlah kecil, 1:1, ya 1:1. Jadi omega 31, omega 61 itu dibutuhkan otak perbandingan itu, dan itu ada di aksa. Kemudian aksa punya yang namanya habatus sauda, jintan hitam. Itulah yang dipakai kalau nanti nonton video saya, itulah yang poin penting yang mereka udah ngerti yang untuk penanganan yang katanya autis, untuk meng-on-off-kan, ya, untuk mematikan tombol di otak
supaya otak itu tidak melawan, tidak menyerang tubuhnya sendiri. Itu namanya mikroglial. Itu adanya di AXA. Ya, di Dr. Water saya belum baca ada, tapi yang saya lihat progres, ya tadi kan ngomongnya progres Dr. Coriana Allen ya, progres karena dia punya sifat detox, microcluster detox, ya masuk akal, Ken, bisa itu ceritanya. Ya kalau sebagai pengganti AXA in total, aku rasa enggak. Ya. Bu Yina juga pengen punya Dr. Water, enggak apa-apa Bu, semua juga pengen ya. Sekarang yang paling murah itu harganya di 1.680.000 ya. Saya kemarin dapat promonya ya. Maksudnya promo itu promo bulan Mei ya kan. Saya sudah jadi member, ceritanya jadi member ya. Ya belajar jadi member ya. Kalau enggak diajarin nanti sama Bu Feni. Jadi member kan terpaksa Bu Feni ngajarin. Ya, diajarin terus kemarin dikasih ya di grup itu. Promo Mei paling murah itu 1.680.000 itu model yang batu-batuan ya. Ya tetap murah lah Bapak-Bapak ya, kalau dipakai 3 tahun ya kita ngomong harganya 1.800.000 lah ya kita bulatin ke atas ya. Dipakai 3 tahun berarti setahun kan 600.000. 600.000 setahun dibagi 12 berarti 1 bulan kan cuma 50.000 Bapak Ibu. Ya kan 50.000 lah sehari Bapak Ibu bisa jadi berapa? Itu per setengah jam udah jadi air, setengah jam jadi air ya jadinya lebih banyak lagi ya. Ya satu botolnya bisa murah banget ya. Sama aja ya, murah banget ya. Ya ada ya yang model gitu juga ada. Nama Julian, malam dokter, nama saya Ita, nama Julian, domisili Surabaya, sama penelitian 5 hari, tapi masih suplemen dasar, Frigas dan Sinbio, dosis Frigas 1-2 makan besar, 1 snack, Sinbio 1 pagi hari. Julian jadi tenang dok, jarang tantrum, BAP juga lancar sekali, Selasa besok tes Asira. Ternyata bukan ternyata testimoni. Terima kasih Bu. Nah ini loh, ya walaupun belum tes Asira, asal tahu, ya ngerti gitu loh. Anakku ada indikasi nggak pakai suplemen dasar? Suplemen dasar itu apa? Ya enzim sama probiotik. Ya kalau sekarang kita ngomong FG lah. Kenapa enggak NC dok? Mahal. FG aja lah ya, kita biasakan FG karena murah ya, murah, praktis ya, lebih gampang, nggak menyakitkan ya, nggak menyakitkan kantong juga ya. Sorry ya orang terakhir ya, kita enggak bermusuhan sama Anda, enggak, jujur enggak. Terima kasih Anda sudah bantu selama ini ya. Anda baik. Ya. Nah, asal kita tahu teorinya, tahu kerjanya di mana, anakmu pasti bagus. Makanya kerjakan ATEK dulu, cari skor skala 4-nya dulu. Kalau skor skala 4-nya tinggi, anakmu ada indikasi ya gitu. Nice lah ya, seneng ya, terima kasih ya kita bisa bantu ya. Ini Mama Alden, vitamin D3 setiap hari untuk anak 10.000 IU sampai 20 aman ya dok? Gini, kalau dikatakan di buku itu aman ya, sampai dosis berapa amannya, dikatakan sehari 50.000 diminum 3 bulan berturut-turut itu masih aman. Tapi saya nggak segila itu Bapak Ibu, no. Saya pakainya sementara ini 10.000. Ya, jadi untuk anak di atas usia 5 tahun, katakan 6 tahun lah, 6 tahun sampai dewasa kayak saya. Wah, saya bukan orang tua, saya dewasa. Apalagi makin lama makin muda ya. Itu 10.000 itu maksimal sehari. Nanti kalau sakit, dinaikkan jadi 20.000, jadi 30.000. Karena untuk pasien-pasien yang katanya COVID, yang tadi saya cerita yang beberapa sahabat kita yang katanya kena COVID, gitu, itu minumnya sehari 40.000 selama 2 minggu. Ya, jadi aman, ya enggak apa-apa. Ya Mama Alden ya, aman. Aku kasihnya 10.000. Ya kalau anak-anak 2 sampai 5 tahun aku kasihnya 5.000. Ya, itu udah batas aman. Ya, enggak usah takut. Ya. Kok berhenti dok? Aku udah lupa aku berhenti yang mana. Ya mungkin berhenti tadi waktu baca soal kali ya. Ya sabar ya, karena pertanyaannya masih 208. Ini pertanyaan dikalkulasi dari mulai atas ya, jadi Bapak Ibu nggak usah takut ya, kok nggak selesai-selesai nanti. Tak usahakan setengah jam lagi selesai, ya 21.30 selesai. Karena saya punya acara sebentar lagi, saya mau nonton film. Ini hari istirahat saya. Ya, saya ingin nonton film ya, ingin istirahat nonton film. Kemarin saya nonton Mortal Kombat ya, hari ini saya belum tahu saya mau nonton apa ya, tapi saya kepingin nonton film. Oke, Bu Ramawati. Dokter Asaka udah 3 kali Bicom untuk alergi biostrat dan aksa.
Saya ragu mau kasih lagi, takut alergi lagi. Saya mau tanya dokter sampai berapa kali Bicom ya dokter biar gak alergi dan aksa. Ini bukan masalah alergi sama biostat atau aksanya, tapi problem leaky gut-nya yang masih banyak. Ya. Mungkin nanti ini kita pakai pendekatan kayak Mama Sailendra. Ya. Jadi kita akan stop dulu suplementasinya. Ya, kita stop aksa sama biostatnya. Kita lakukan terapi alergi makanan dulu. Ya, ini. Nanti tolong dikoordinasikan sama Dokter Mariska biar dibantu, ya, Ibu Ramawati ya. Jadi kita mungkin kan stop dulu, kita benahi dulu di leaky gut. Ini mungkin leaky gut-nya parah ya, karena begitu kena suplemen lagi, suplemennya masuk di leaky gut, dia jadi alergi lagi. Ya nggak pernah selesai. Ya lebih baik kita kayak ceritanya Sailendra kemarin, stop total, kita ganti, kita terapi alergi makanan, ya gitu. Oke, gampang-gampang kok kasus-kasus itu ya. Ya gampang kalau orang tuanya ngasih laporan. Kalau nggak ngasih laporan kita juga nggak tahu ya. Kita bukan dukun. Ya. Oke.